Mengapa sih cara kita mengolah manusia itu terus berubah? Benarkah human resources, human capital, dan human experience itu aslinya adalah hal yang berbeda? Atau hanya sekadar ganti nama? Halo Sahabat Sarastia, selamat datang kembali di Sarastia Talks. Jadi jika biasanya kita membahas bagaimana cara memperbaiki bisnis, hari ini kita akan mundur selangkah nih untuk membahas sesuatu yang lebih fundamental. Mengapa? Mengapa sih cara kita mengolah manusia itu terus berubah? Benarkah human resources, human capital, dan human experience itu aslinya adalah hal yang berbeda? Atau hanya sekadar ganti nama? Nah, jadi untuk membedah perjalanan panjang ini, istilah-istilah ini, saya sudah ditemani oleh seorang arsitek organisasi dan pemikir yang kita semua hormati, Miss Elvira. Apa kabar, Miss El? Halo Miss Ria, apa kabar? Oke, jadi ini ada topik tentang istilah-istilah nih, Miss El. Jadi ini sebenarnya cukup confusing juga ya bagi orang mungkin yang baru mau pura-pura memahami nih. Human resources, human capital, ada juga human experience. Atau yang terbaru juga ada human growth. Ini apa sih esensi di balik nama-nama ini? Itu kenapa harus ada perubahan kayak gitu? Ya, itu topik yang menarik banget ya. Selama ini kan kita tahu ada HRD, terus ada human capital, Mhm, human experience, mhm. kemudian ada human growth itu. Kenapa Iya, kok beda-beda gitu ya? bener. Sebenarnya Tapi itu human sih tetap di tetap depannya. human Iya. ya, kayak gitu. Itu sebenarnya kita membahas lebih banyak sejarah ya di Oke. podcast kita kali ini. Jadi kita kembali dulu nih back to abad ke-19 nih Miss Ria. Oke. Gitu kan dimana saat itu revolusi industri Oh terjadi gitu. iya. Di masa ini belum ada ilmu tentang manajemen manusia, kan Oh baru banget tuh iya. gitu kan. Jadi pemilik pabrik tuh cuma punya satu fokus hasil Oke. gitu. Gimana caranya Yang biar penting. dapat uang banyak gitu Oke. kan. Berapa ton, berapa meter, misalnya kayak gitu ya. Hmm. Nah, sedangkan timnya, manusianya pada saat itu ya secara brutal dipandang sebagai alat produksi aja yang Wow. bisa diganti gitu, setara Hmm. sama mesin. Terus Wow. mereka juga mengukurnya tuh dari output fisik. Jadi nggak ada tuh kepedulian tentang kesejahteraan, motivasi, apalagi perasaan Wow. gitu. Jadi nih kalau dilihat berarti ini bener manusia itu sama kayak mesin aja berarti dia waktu itu ya. Jadi Mm-mm. apalagi filosofi kita sekarang yang memanusiakan manusia itu kayaknya jauh banget ya dari pandangan waktu itu ya Iya, berarti. gitu. Dan itu kan pasti kacau banget lah ya itu ya. Mm-mm. Lalu Benar. nanti akan lahir nih sebuah keteraturan nih yang apa nih? Yang lahirnya kalau lahirnya human resource ini gimana misal? Oke, nah jadi tadi kalau abad 19 masih kayak gitu Mhm. ya. Nah, di awal abad ke-20 para industrial nih mulai sadar gitu ya bahwa kalau nggak diatur kacau dan nggak efisien Oh iya gitu. benar. Nah, malu ada satu tokoh namanya Frederick Winslow Taylor dengan manajemen ilmiah gitu. Oke. Penemuannya gitu ya di tahun 1911 itu jadi sangat berpengaruh gitu. Karena apa? Karena waktu itu dia ngajarin untuk menstandarisasi tindakan atau aktivitas. Oke. Nah, lahirlah SOP yang kita tahu gitu. Terus ada Hmm. juga aturan jam kerja, terus ada juga yang namanya HR atau personalia zaman dulu kita taunya gitu. Oke, jadi fokus utama dari HR ini pada awalnya itu adalah memastikan semua orang itu patuh pada aturan dan bekerja dengan cara yang sama ya, sesuai SOP Mm-mm. dan aturan yang udah dibuat ya berarti misal ya? Bener. Ya, jadi fokusnya tetap ya kepatuhan dan efisiensi tindakan. Karena kan waktu zaman dulu tetap Hmm. ya concernnya terhadap profit Benar gitu. hasilnya ya? Jadi seorang karyawan yang baik adalah karyawan yang disiplin dan mengikuti prosedur. Nggak boleh beda. Pokoknya Oke, harus sama gitu ya. Udah kayak mesin kan zaman dulu. benar. Jadi era waktu itu gitu sangat cocok untuk
mentalitasnya baby boomer sama Gen X Oke. gitu. Jadi mereka kan memang disetting untuk menghargai stabilitas dan struktur gitu ya. Kalau kita lihat para Patuh Gen ya X gitu ya. patuh banget kan gitu ya. Jadi emang HR itu zaman dulu berhasil gitu menciptakan keteraturan, tapi di sini mereka melihat manusia itu hanya sebagai tangan yang perlu diatur Oke. seperti mesin gitu ya. Jadi Oke. menciptakan sebuah kekakuan yang pada akhirnya memicu evolusi berikutnya gitu. Oke. Jadi kalau yang di human resource ini kan mereka mengatur manusia ini seperti tangan aja nih, bagian tangan aja Mm-mm, nih yang perlu diatur nih ya. betul. Kan setelah HR itu ada HC atau Mm-mm, human capital. Kalau nggak salah di mm-mm. human capital ini dia lebih invest di edukasinya. Apakah ini mulai mengatur berkaitan dengan pikiran? Yes, betul banget. Jadi ketika masuk di tahun 1980-an gitu ya, dan Mhm. 1990-an lah kayaknya. Oke. Jadi kita tuh masuk ke ekonomi berbasis pengetahuan. Oh Nah, di iya. sini keunggulan kompetitif nggak lagi hanya datang dari otot aja, tapi juga Hmm. dari kecerdasan. Nah, Oke. teori ini diinisiasi oleh ekonom Gary Becker di tahun 1964 gitu. Nah, kemudian diadopsilah itu secara massal gitu, Miss Ria. Eh, Kalau secara esensi perbedaan mendasarnya antara human capital sama human resources ini apa sih misal? Definisinya berubah ya. Jadi Hmm. kalau HR itu kan menganggap manusia tuh sebagai sumber daya yang harus dikelola gitu Oke. ya. Nah, tapi kalau di human capital ini manusia itu sebagai modal atau aset intelektual. Jadi Oh, namanya aset kan perlu benar, diinvestasikan gitu benar, ya. benar. Jadi di sini muncul terms investasi pada talenta Oke. gitu. Jadi banyak tuh perusahaan mulai gencar memberikan pelatihan, Hmm. nyekolahin karyawan Mhm. gitu dengan harapan ada return on investment Oke. berupa produktivitas sama inovasi gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam satu perusahaan mengadopsi HC pasti banyak banget tuh karyawan yang dikirim untuk belajar ini, belajar itu kayak gitu Hmm. kan. Nah, jadi peran HR itu berevolusi menjadi HR business partner. Nah, di sini juga ditegaskan sama yang namanya Dave Ulrich gitu ya Hmm. di tahun 1996. Jadi dia itu dituntut, maksudnya para karyawan itu dituntut untuk berpikir strategis. Oke. Nah, saat di tahun 1996 Mhm. itu yang kerja kan banyak apa Gen Y, Oh, Gen udah masuk milenial. generasi milenial ya? Iya, jadi Oh. kalau misalnya Gen Y itu gen cerdas ya memang waktu itu apa ya namanya environmentnya itu Hmm. memang emang disetting untuk pembelajaran Dan gitu ya. difasilitasi ya? Yes, gitu. Wah, ini sebenarnya kalau human capital ini memandang manusia ini sebagai modal atau aset dan memang diedukasi walaupun dengan ada syarat kayaknya dari return on investment yang memang nanti ketika Mm-mm. selesai ada proses belajar itu harus mengkontribusikan produktivitas dan inovasi ini sebenarnya udah cukup baik ya terdengar konsepnya nih. Tapi itu ya belum cukup berarti misal. Mm-mm. Jadi karena emang DNA-nya itu masih sangat ekonomis, jadi manusia itu masih dilihat sebagai aset gitu ya, yang perlu dihitung untung ruginya. Jadi kamu aku Oh, sekolahan ke sini, hmm, perusahaan dapat untung apa nih? Kayak oke, gitu. Jadi berasa transaksional bener-bener. gitu ya. Kalau zaman dulu tuh aku masih ngerasain disekolahin kemana, tapi perlu memperbarui kontrak kerja berapa tahun Oh, gitu. I Harus di see. sana. Kalau misalnya Hmm. resign ya harus membayar ganti rugi terhadap uang pembelajaran Oh, itu. berarti modal yang udah dikeluarkan untuk belajar itu ini harus Hmm, dibalikin ya kalau tidak terrealisasi ya tadi ya. betul, betul. Jadi emang otak itu lebih dihargai, Hmm. tapi masih belum menyentuh rasa atau hati karyawan gitu. Oke, dan berarti kalau aku tebak berarti hati inilah nanti yang menjadi fokus nih di human experience nih. Betul banget. Berarti itu kalau itu gimana konsepnya berarti? Oke, jadi nah mulai masuklah kita ke tahun 2010-an ya gitu. Terjadi perang talenta Alright. gitu. Nah, jadi talenta terbaik nggak lagi hanya bisa dibeli dengan gaji dan pelatihan Hmm. gitu ya.
Karena mereka sudah cerdas, sudah Benar. banyak skill, mereka pasti mencari sesuatu yang lebih gitu Benar-benar. kan. Jadi mereka ini mencari pengalaman kerja yang positif Oke. pastinya gitu ya. Sudah mulai mendambakan tempat kerja yang nyaman, asik gitu ya. Wah. Nah, makanya lahirlah sebuah paradigma human experience atau HX gitu. Oke. Jadi eh, karyawan atau tim itu sendiri itu kayak diperlakukan kayak customer juga kan, kayak kan kita kiblatnya juga customer kan sebagai raja. Berarti di Mm-mm. sini eh, karyawan talenta terbaik ini juga seperti diperlakukan dengan baik seperti customer itu berarti. Cuman di Hmm. internal mungkin. Yes, yes, betul banget. Jadi sama prinsipnya tuh kayak design thinking dan customer experience gitu. Tapi kalau Oh, customer experience kan untuk pihak luar, untuk customer. benar-benar. Nah, ini juga dilakukan tapi untuk pihak internal gitu ya. Jadi Hmm. fungsi human experience itu memetakan employee journey gitu Mhm. ya dan menghilangkan setiap pain di sepanjang perjalanan itu. Jadi Oke. misalnya kantornya dibikin nyaman, budayanya asik, fleksibilitasnya juga Wah. luas kayak Mhm. gitu ya. Nah, sebenarnya desain-desain seperti itu tuh ditujukan untuk biar karyawan itu cinta gitu sama perusahaannya. Jadi Oke. emang pendekatannya human experience ini lebih empatik gitu ya, lebih bondingnya tuh lebih terasa gitu Hmm. kalau di human experience. Kalau dari konsep human experience ini kayak udah ideal banget deh, di mana kita memang difokusin untuk diberi kenyamanan di kantor dan budaya kerjanya juga menyenangkan, fleksibel, dan itu secara nggak langsung kalau kita nyaman, nanti kan kita secara unconsciously ya juga tumbuh tuh rasa cinta pada perusahaan. Emang ini nggak cukup, terus keterbatasan tuh di mana? Kenapa harus ada muncul term baru lagi setelahnya? Sebenarnya cukup Mhm. kalau COVID nggak ada. Oke. Oke, gitu ya. Kenapa? Jadi ternyata um, ketika kita melewati fase-fase berat itu gitu Mhm. kan, yang pandemi kemarin itu, jadi fasilitas fisik, terus kesenangan superficial itu kan kita tidak bisa menikmati Iya, bener. gitu ya, bahwa terus kita juga sadar manusia tuh juga membutuhkan sesuatu yang lebih dari pengalaman yang asik gitu. Hmm, Karena kan new normal ya, sekarang juga kita benar-benar tatanan ngerasain dunia baru. eh, dunia bisnis kan makin cepat Bener. gitu kan. Terus juga makin banyak keterbaruan-keterbaruan yang bikin kita itu harus segera catch up Hmm, gitu. bener. Nah, akhirnya tempat kerja yang asik tuh kurang gitu. Jadi kita tetap butuh yang namanya ketahanan jiwa dan makna yang mendalam. Oke, jadi ya ternyata COVID ini ya yang merombak semuanya itu tadi ya. Mm-mm. Dan oke, berarti setelah human experience tadi dan ada COVID yang memang akhirnya kita jadi menyadari ternyata kita pleasure aja itu nggak cukup, ternyata kita perlu sesuatu yang lebih dalam dan bermakna bagi jiwanya kita gitu. Yes, betul banget. Dan di era human growth ini dia orientasinya ke kebenaran ya berarti misal. Mm-mm. Itu pemicunya apa sih, Miss? Mm-mm. Jadi setelah COVID itu kan kita jadi punya masa perenungan yang cukup panjang ya, Sangat panjang sih. panjang gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang itu kita lagi kena tsunami AI, Benar ya ya. kan? Jadi sekarang kan banyak banget di artikel itu kan 100 pekerjaan yang dapat digantikan oleh AI. Semuanya bisa diganti AI. Terus manusia buat apa ya? Iya gitu. Ditambah lagi sekarang ini di tempat kerja tuh masih bukan cuma Gen Z doang isinya, masih ada Gen Y, ada Gen X juga. Oh Artinya iya. di tempat kerja kita juga menghadapi dinamika perbedaan perspektif dari Benar. multi generasi itu kan. Iya sih. Gitu. Jadi sekarang ini tuh semua tuh ambigu gitu, abu-abu gitu kan. Nggak ada lagi eh, Satu perspektif ya yang solid paling benar benar gitu ya. gitu kan. Itu tidak ada gitu di mana orang nggak lagi bisa gitu cari senang aja tapi juga harus mencari kebenaran. Kebenaran tentang tujuan hidup, terus kebenaran kenapa dia bisa kerja di sini dan lain-lain gitu. Oke. Nah, berarti kan kalau human growth ini dia berpatokan pada kebenaran tadi ya tentang tujuan hidup dan juga kebenaran tentang makna dari pekerjaannya dia itu ya. Mhm. Lalu
apa aja sih yang HG ini tawarkan secara berbeda itu? Misal kalau konsepnya gimana? Oke, jadi gini, HG ini lahir itu kan karena kita melihat manusia itu seharusnya bertumbuh gitu Benar. ya, kayak pohon lah ya Iya. gitu kan. Nah, cuman faktanya sekarang itu banyak banget individu di dalam sebuah organisasi tuh nggak ngerti mereka tuh kenapa ada di organisasi itu, Oke. gitu kan. Maknanya apa, tujuannya apa. Akhirnya jadi banyak juga orang itu yang menganggap bekerja itu ya sekedar Menghasilkan uang. menghasilkan uang gitu kan. Padahal untuk bisa menghasilkan uang kan udah nggak bisa lagi Benar. dengan aktivitas yang biasa aja gitu Mhm. kan. Nah, untuk bisa bertransformasi secara massal gitu ya, kita perlu tim HG. HG itu perlu untuk menyadarkan Oke. kebenaran apa gitu. Soalnya kan inget ya, kita tahu motivasi itu paling besar datang dari diri sendiri Benar. gitu Iya. kan. Nah, jadi HG itu sendiri harus membuat suasananya itu bisa menyadarkan individu-individu di dalamnya Hmm. gitu. Jadi HG ini dia ini ya memberikan lingkungan ya Mm-mm. agar tim atau individu ini atau insan ini bisa bertumbuh ya berarti ya. Yes, betul. Jadi kalau secara konsep ini berarti sebenarnya HG ini nggak menolak konsep human resources, human capital, dan human experience dong. Karena kan nggak bertolak belakang dan nggak membantah gitu bahasanya. Betul, betul banget. Jadi HG ini bukan sebagai antidotnya dari terms yang sebelum-sebelumnya ya Oke. gitu. HR itu penting untuk Mhm. menciptakan keteraturan, Benar. HC itu penting untuk menciptakan kecerdasan, Mhm. HX itu penting untuk menciptakan kenyamanan. Oke. Tapi semua ini perlu kita mulai dari kesadaran Oke. gitu. Nah, jadi HG ini hadir untuk menanamkan kebenaran itu agar keteraturannya mudah tercipta, Mhm. kecerdasannya cepat terbentuk, dan Mhm. kenyamanannya itu meluas gitu. Oke. Wow, dan ternyata keempat istilah ini yang human resources, human capital, human experience itu mereka ternyata adalah cikal bakal yang akan tergabung di dalam human growth ini ya, yang konsepnya Mm-mm. diadaptasi dari itu dan dikombinasikan gitu untuk bisa menghadapi Era cuan era sekarang cuan ya, ini yang gitu. chaos ini ya. Betul banget. Wow, jadi ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan panjang nih. Ya, histori-histori tadi dari mengelola tangan, ada yang fokus ke tangannya aja, ke pola pikirnya aja, dan sampai ke Mm-mm. jiwanya tadi, karena sampai ke tahap kebenaran tadi ya misalnya. Yes, betul banget bisa ya. Oke, terima kasih banyak Miss Elvira atas peta perjalanan evolusinya nih. Tadi ini kita tiba-tiba belajar sejarah ya. Wow, ini sangat mencerahkan nih. Jadi ada dapat knowledge baru nih kita. Oke, Sobat Sarastia, bagi Anda yang ingin memahami lebih dalam nih tentang human growth, paradigma puncak dari evolusi ini dan bagaimana sih ini bisa diwujudkan melalui manifesto insan bertumbuh. Jadi kami mengundang Anda untuk mengunjungi website kami di sarastia.com. Terima kasih telah menemani kami. Saya Miss Ria, sampai jumpa di episode Sarastia Talks berikutnya. Bye-bye.